Hai, sahabat kelas 5. Kembali lagi bersama Guru Izar Channel dalam konten pembelajaran yang selalu setia menemani kamu untuk belajar dari rumah. Apa kabarnya hari ini? Semoga kamu selalu sehat walafiat dan yang paling terpenting adalah tetap semangat menjaga kesehatan dan semangat belajar dari rumah. Pada kesempatan ini, kita masih belajar di tema 7 tentang peristiwa dalam kehidupan dan masih di subtema 1 tentang peristiwa kebangsaan masa penjajahan, dan kita melangkah ke pembelajaran yang kedua. Bagaimana adik-adik? Sudah siap belajar hari ini? Bangsa-bangsa Eropa mulai memperkuat dan melanggengkan kekuasaannya di Indonesia. Mereka membentuk pemerintahan kolonial dengan berlaku tidak adil terhadap rakyat Indonesia. Demi mewujudkan semboyan 3G, bangsa-bangsa Eropa di Indonesia membentuk pemerintahan kolonial di Indonesia. Tidak lagi hanya urusan perdagangan. Pemerintahan kolonial yang mereka bentuk semata-mata hanya untuk melanggengkan dan memperluas kekuasaan mereka terhadap bangsa Indonesia. Penderitaan rakyat Indonesia pun makin bertambah. Pemerintahan kolonial melakukan penindasan-penindasan dengan membuat peraturan dan program kerja yang hanya menguntungkan pihak mereka sendiri, seperti kerja paksa, tanam paksa, dan lain-lain. Lalu, bagaimanakah pemerintahan kolonial di Indonesia terbentuk? Bagaimana pula kondisi rakyat Indonesia? Untuk itu, bacalah bacaan berikut dengan seksama. Bacalah bacaan berikut ini dengan seksama seperti yang ada di dalam buku paketmu. Nah, sekarang adik-adik, simaklah dengan seksama penjelasan tentang peristiwa-peristiwa pada masa pemerintahan kolonial Inggris. Setelah berhasil menguasai Indonesia, pemerintah Inggris kemudian mengangkat Thomas Stamford Raffles sebagai Letnan Gubernur di Indonesia. Raffles memulai tugasnya pada tanggal 19 Oktober 1811. Kemudian, Raffles memberlakukan beberapa kebijakan-kebijakan di Indonesia. Di antara kebijakannya yaitu di bidang ilmu pengetahuan yang berisi mengundang ahli pengetahuan dari luar negeri untuk mengadakan berbagai penelitian ilmiah di Indonesia. Kemudian, Raffles bersama Arnoldi berhasil menemukan bunga bangkai sebagai bunga raksasa dan terbesar di dunia. Bunga tersebut diberi nama ilmiah Rafflesia arnoldii. Raffles menulis buku History of Java dan merintis pembangunan Kebun Raya Bogor. Kebun Raya Bogor merupakan kebun biologi yang mengoleksi berbagai jenis tanaman di Indonesia, bahkan dari berbagai penjuru dunia. Kebijakan berikutnya yaitu kebijakan di bidang ekonomi. Di antaranya, menghapus kontingenten penyerahan diganti dengan sistem sewa tanah atau land rente. Yang kedua, semua tanah dianggap milik negara, maka petani harus membayar pajak sebagai uang sewa. Upaya Raffles menerapkan sistem pajak tanah mengalami kegagalan karena faktor-faktor berikut. Yang pertama, sulit menentukan besar kecilnya pajak bagi pemilik tanah karena tidak semua rakyat mempunyai tanah yang sama. Yang kedua, sulit menentukan luas sempitnya dan tingkat kesuburan tanah petani. Yang ketiga, keterbatasan pegawai-pegawai Raffles. Dan yang keempat, masyarakat desa belum mengenal sistem uang. Kebijakan berikutnya yaitu kebijakan di bidang pemerintahan, pengadilan, dan sosial. Dalam bidang ini, Raffles menetapkan kebijakan berikut, yaitu
Pulau Jawa dibagi menjadi 16 keresidenan termasuk Yogyakarta dan Surakarta. Setiap keresidenan mempunyai badan pengadilan dan melarang perdagangan budak. Nah, sekarang kalian simak juga penjelasan tentang peristiwa-peristiwa pada masa pemerintahan kolonial Belanda. Pada tahun 1595, Belanda berangkat dari Eropa di bawah pimpinan Cornelis de Houtman dan sampai di Indonesia pada tahun 1596 dengan mendarat di Banten. Sejak pelayaran de Houtman, banyak pendiri perusahaan-perusahaan dagang Belanda yang masing-masing memiliki kapal sendiri dan berlayar ke Indonesia. Kemudian diadakannya pembentukan VOC. Perdagangan Belanda dengan didukung oleh pemerintahannya membentuk kongsi dagang yang bernama VOC pada tanggal 20 Maret 1602. Dan berikut adalah lambang dari VOC. Tujuan VOC di Indonesia antara lain sebagai berikut. Pertama, menguasai pelabuhan-pelabuhan penting, menguasai kerajaan-kerajaan di Indonesia, dan melaksanakan monopoli perdagangan rempah-rempah. Dari penjelasan tadi, sekarang kalian buatlah perbandingan pelaksanaan pemerintah kolonial Inggris dan Belanda. Buatlah perbandingan dengan menggunakan prinsip apa, di mana, kapan, siapa, mengapa, dan bagaimana, seperti kolom berikut ini. Tuliskan pada buku tulismu, lalu hasilnya foto dan unggah ke link yang sudah disiapkan. Agar wawasan dan pengetahuan kamu semakin bertambah pada BDR hari ini, sekarang kalian bacalah dengan seksama teks berikut ini. Ikuti alurnya ya. Bagaimana adik-adik? Bisa mengikuti alur teks bacaan tadi kan? Nah, sekarang berdasarkan teks bacaan tadi, jawablah pertanyaan-pertanyaan berikut ini. Tuliskan jawabanmu di buku tulis, lalu hasilnya foto dan unggah ke link yang sudah disiapkan. Nah, agar belajar kita hari ini semakin semangat, mari kita sama-sama menyanyikan lagu Rayuan Pulau Kelapa. Tanah airku Indonesia, negeri elok amat ku cinta. Tanah tumpah darahku yang mulia, yang ku puja sepanjang masa. Tanah airku aman dan makmur,
Wah, semangat sekali ya kalian. Tahukah kamu, lagu Rayuan Pulau Kelapa merupakan salah satu lagu wajib. Apakah lagu wajib itu? Lagu wajib adalah lagu yang wajib dipelajari oleh siswa dalam rangka menanamkan rasa cinta tanah air, menghargai jasa pahlawan, dan membakar semangat perjuangan agar selalu menyala. Ciri-ciri lagu wajib antara lain sebagai berikut. Yang pertama, lirik lagu wajib bertujuan untuk menanamkan sikap cinta tanah air, kepahlawanan, nasionalisme, serta rela berkorban demi bangsa dan negara. Kemudian, biasanya lagu wajib menggunakan irama yang penuh semangat dan atau berupa himne. Kemudian, lagu-lagu wajib diajarkan atau dipelajari dan dihayati sesuai dengan maksud dan tujuan yang terkandung di dalamnya. Nah, sekarang tugas kalian adalah tuliskanlah lirik lagu yang sudah kalian nyanyikan tadi. Tuliskan dengan rapi di buku tulismu, lalu hasilnya foto dan unggah ke link yang sudah disiapkan. Semangat belajar dari rumah dan semangat menjaga kesehatan.